dalam mempelajari bahasa Inggris kita harus mempelajari secara bertahap. Tahapan-tahapannya apa aja sih? Nah, yang pertama ada mempelajari bentuk kata atau tenses. Yang kedua, mendengarkan atau listening. Yang ketiga, membaca atau reading. Yang keempat, menulis atau writing. Dan yang terakhir yaitu berbicara atau speaking. Nah, yang pertama mempelajari bentuk kata atau tenses. Mempelajari bentuk kata atau tenses ini merupakan elemen paling dasar dalam mempelajari bahasa Inggris. Karena apa? Karena tenses merupakan bentuk kata kerja di dalam bahasa Inggris yang berguna untuk menunjukkan kondisi waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, berbicara terkait waktu dan peristiwa, tenses berdasarkan keterangan waktu terdiri atas past masa lalu, present sekarang, future masa depan, dan past future rencana di masa lalu. Terkait peristiwa terdiri atas simple atau aktivitas sederhana, kemudian continuous atau aktivitas yang sedang berlangsung, perfect aktivitas yang telah usai, dan perfect continuous yaitu aktivitas yang sedang berlangsung dalam durasi waktu. Gimana sih contoh-contohnya? Contoh-contohnya seperti gambar berikut. Nah, katanya kalau kalian sudah berhasil menguasai semua tenses yang aku sebutin di atas tadi, artinya kalian sudah menguasai bahasa Inggris sebesar 60%. Nah, setelah memahami tenses, langkah selanjutnya yaitu mendengarkan atau listening. Dengan mendengarkan atau listening, tentunya kita akan lebih mudah untuk memahami orang-orang ketika berbicara mengenai bahasa Inggris dan mudah untuk mengenali kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, untuk saya sendiri, saya suka mendengarkan lagu berbahasa Inggris dan menonton channel YouTube yang berbahasa Inggris seperti TED Talk. Nah, TED Talk ini merupakan salah satu situs online yang menyajikan berbagai macam video dari berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, sains, dan lain sebagainya. Nah, dan keunggulan dari TED Talk ini, mereka gak hanya berbagi pengetahuan, tetapi mereka juga menyediakan transkrip dari video sehingga kita mudah untuk memahami maksud dari narasumber. Dan tentunya kita juga bisa mempelajari bagaimana orang-orang native itu berbicara. Nah, hal ini bermanfaat gak hanya mempelajari bahasa Inggris saja, tapi juga kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Ketika saya SD hingga SMA, saya menyukai membaca buku cerita dongeng anak-anak. Dan menurut saya buku ini baik untuk pemula. Mengapa? Karena buku cerita dongeng anak-anak ini dari kata bahasanya, bentuk kalimatnya masih sangat sederhana dan mudah dipahami oleh pemula. Nah, kemudian makin bertambah usia, saya mengupgrade skill saya, yaitu mulai membaca jurnal dan ensiklopedia yang berbahasa Inggris. Nah, yang keempat yaitu menulis atau writing. Menulis atau writing ini merupakan penerapan atau aplikasi dari 3 skill yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, menurut saya dengan kita menulis, kita akan tahu kelemahan kita dalam menuliskan kosakata dalam satu bahasa Inggris. Nah, yang terakhir yaitu berbicara atau speaking. Nah, dengan kita berbicara atau speaking, tentunya kita akan terbiasa untuk mengucapkan kosakata yang sulit yang diucapkan oleh orang awam. Jadi, bisa lebih fasih ketika kita terus berlatih. Dan menurut saya, the best way to learn is through speaking. Oke, tadi kita udah berbicara terkait tahapan-tahapan dalam mempelajari bahasa Inggris. Nah, sekarang saya akan memberikan tips nih bagaimana cara mempelajari bahasa Inggris selama di rumah aja. Nah, selama di rumah aja kegiatan kita kan kebanyakan dilakukan secara online. Nah, jadi kalau saya sendiri sumber belajar saya sih dari website. Nah, kalian bisa untuk buka Learn English. Learn English atau LE dikelola oleh British Council yang bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari bahasa Inggris secara online. Nah, sebelum memulai, kalian juga bisa menentukan level pengetahuan kalian melalui uji kemampuan dalam tahapan bahasa Inggris pada website. Nah, kemudian kalian juga akan diberi beberapa program-program yang sesuai dengan kebutuhan bahasa Inggris kalian.
Dan tentunya Learn English ini gratis dan bisa kalian akses dan terhubung dalam komunitas online global. Dan beberapa tips lainnya yaitu, the first thing, don't be afraid to make mistake, just be confident. And the second thing, surround yourself in English. Put yourself in all speaking environment where you can learn English passively. And the third is practice every day. Make yourself a study plan. Decide how much time a week you are going to spend studying and stick on it. Because practice makes perfect, right? And the last thing is practice the 5 core skills. There are tenses, writing, reading, listening, and speaking. They all need to be worked on for you to improve. Okay, that's all my video. Hope you enjoy it and break a leg. Bye!